أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hingga hari ini, hingga detik ini. Nikmat untuk berkumpul, untuk datang di majelis ilmu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Karena banyak di antara saudara-saudari kita yang tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki waktu luang untuk berdesak-desakan di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi asbab kebaikan untuk kita, menjadi asbab dimudahkannya jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan dan disabdakan sendiri oleh Nabi SAW. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Bagi orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap semoga Allah mencatat keikhlasan dari dalam diri kita, sehingga menjadi amal soleh yang berharga ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia, alladzi nurja syafa'atahu yaumil qiyamah, yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan beliau mengenali kita bahwa kita adalah umatnya, dan mudah-mudahan beliau berkenan memberikan kita syafaatnya, sehingga beruntunglah kita dan selamatlah kita di yaumil mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita langsung saja, kita akan lanjutkan pembacaan kita, kajian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Imam Nawawi mengumpulkan 40 lebih hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok agama kita. Di dalamnya ada unsur akidah, ada muamalah, ada ibadah, ada syariah, dan lain sebagainya. Tidak terasa malam ini kita akan masuk ke hadis yang isinya insyaallah sangat atau masih kontekstual, namun sudah lewat, tapi masih kontekstual. Hadis ini nanti ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Mungkin setelah kita mendengar hadis ini, untuk pelaksanaan kurban tahun depan kita bisa mengevaluasi supaya lebih baik. Mudah-mudahan setelah kita membaca hadis ini,
akan ada perbaikan-perbaikan dan bisa kita laksanakan untuk pelaksanaan ibadah kurban di tahun depan. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Hadis ini diriwayatkan atau diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Ya'la Shaddad ibni Aus. Jadi beliau dikenal dengan Shaddad bin Aus. Ya, Shaddad bin Aus. Tidak banyak hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh beliau ini. Salah satu hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh beliau adalah hadis ini. Radhiyallahu ta'ala anhu, Allah ridho kepada Shaddad bin Aus. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Shaddad bin Aus ini Bapak Ibu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda. Ini sabda Rasulullah, perkataan Rasulullah. Kalau dalam ilmu hadis ini namanya matan. Matan atau teks inti pesan Rasulullah itu ini. Apa itu? Kita mulai. Qala, apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menetapkan katabal ihsan. Kataba itu maknanya adalah aujaba atau farada. Aujaba itu artinya mewajibkan, atau farada memfardukan, memerintahkan. Apa yang diwajibkan Allah? Al-ihsana ala kulli syai'in. Perbuatan ihsan dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Kita ulangi, kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan perilaku ihsan, perbuatan ihsan terhadap segala perkara, terhadap seluruh aktivitas. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, apapun amanahnya, entah itu sifatnya ibadah yang vertikal kepada Allah ataupun ibadah yang sifatnya horizontal kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk melakukannya secara ihsan. Kita diwajibkan untuk melakukan setiap perkara, setiap urusan dengan ihsan. Dengan ihsan. Kalau bekerja, maka bekerjalah secara ihsan. Kalau ke kantor, ke kantorlah dengan cara ihsan. Kalau ditunjuk sebagai ketua masjid harus ihsan. Sebagai merbot harus ihsan. Sebagai Pak Camat, mengerjakan amanah camat itu pun harus ihsan. Ditunjuk sebagai RT, maka dilakukan harus dengan cara ihsan. Apapun pekerjaan kita, apapun amanah kita, apapun beban yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jalani, kata Rasulullah, diwajibkan oleh Allah, dikerjakan, dilakukan secara ihsan. Nah, mungkin bapak-bapak ini mulai tanda tanya, apa dia ihsan itu? Gitu ya. Kita sebagai jamaah juga Bapak Ibu wajib berjamaah secara ihsan. Jangan nuntut takmir baik ihsan, tapi jamaah tidak ihsan. Sebagai rakyat kita pun harus ihsan. Jangan cuma nuntut pemimpin untuk berlaku ihsan, tapi kita tidak ihsan. Pemimpin juga harus ihsan kepada rakyat. Kembali lagi pertanyaannya, apa dia ihsan itu? Pasti sudah tahu kalau ihsan itu secara bahasa artinya adalah baik, hasan, baik. Jadi kalau perilaku ihsan berarti baik. Itu secara bahasa Pak. Tetapi bukan cuma itu maksud ihsan itu. Ihsan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi ada ayat yang menguatkan hadis Rasulullah ini. Ayatnya sering kita dengar dibaca oleh khatib saat sholat Jumat.
ketika nak tutup khutbah, Pak. Apa ayatnya? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullahal adzim, dan seterusnya. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kepada kamu bil 'adli, agar berbuat secara adil, agar berperilaku adil, wal ihsan, dan berlaku ihsan. Adil dan ihsan ini sepaket, Pak. Tapi dalam hadis ini Rasulullah ingin menegaskan kembali makna ayat tadi, bahwa perilaku ihsan itu, perbuatan ihsan itu ala kulli syai'in. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada fi kulli syai'in, ada ala kulli syai'in. Kalau pakai fi kulli syai'in berarti hanya di dalam perkara tertentu. Tapi kalau ala kulli syai'in di seluruh perkara. Maka perbuatan ihsan harus kita lakukan dalam seluruh perkara, dalam seluruh aktivitas. Pertanyaannya lagi, apa dia Ustaz ihsan itu? Jadi kaget dulu, sahabat. Rasulullah SAW itu pernah ngomong kayak ini, Pak. Innallaha yuhibbu amala ahadikum al-isqan al-amal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat suka terhadap seseorang kalau dia mengerjakan suatu perbuatan, dilakukannya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan komitmen. Ya. Nah, inilah yang didefinisikan oleh para ulama yang dimaksud dengan ihsan itu, Pak. Apa ihsan itu? Itqanul amal. Ihsan itu adalah gawe yang benar, gawe yang bertanggung jawab, gawe yang memang amanah. Kalau dalam bahasa orang-orang sekarang, ihsan itu, Pak, profesional. Jadi kalau kita mengerjakan suatu perbuatan, wajib profesional. Kalau kita diberikan amanah dan kita terima amanah itu, wajib kita profesional. Selama tidak ada unsur yang memang membuat kita tidak bisa melakukannya, misalkan kondisi kesehatan, kondisi darurat, kondisi apa dan sebagainya. Namun inti perintahnya itu adalah wajib kita melakukan segala sesuatu itu dengan profesional. Sebagai seorang pekerja, misalkan karyawan kantor, boleh Pak kita curian, boleh mungkin kita tidak setuju dengan gajinya, padahal kita lah terima. Tapi kita wajib profesional, wajib ihsan, karena kita sudah tekan akad di situ. Ya, kita menerima amanah tertentu, maka wajib ihsan di situ, wajib profesional, wajib itqanul amal. Dan Rasulullah mengabarkan Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan, yang melakukan amanah, yang melakukan gawean secara itqanul amal atau secara ihsan, atau melakukannya dengan profesional. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun yang patut digarisbawahi juga, profesional atau ihsan ini tentu harus sesuai koridor syariat, tidak sebasingan. Misal mentang-mentang pegawai itu harus profesional, pas azan ya sholat, kan kita ini profesional ya, tapi kalau lihat juga pakai bala uta jong lembang tulasan, berhenti dulu ya. Ini jualan, misalkan mohon maaf, jualan lagi berdagang, sudah masuk waktu sholat, alasan dia profesional, ada yang beli, benar secara lapangan kayak itu, tapi sebenarnya pacak baik gitu untuk mengkondisikan itu adalah cari-cari peluang baik untuk tidak ibadah. Sebenarnya kita tahu bahwa kita itu mampu. Jadi perilaku ihsan atau profesional itu pun harus ditimbang dengan ukuran syariah. Tidak boleh melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu poin yang pertama, Pak. Jadi kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah sangat mewajibkan kepada kita profesional dalam segala sesuatu. Tidak dihargai wong, yakinlah Pak, Allah menghargai keprofesionalisan kita. Beliau agak kaku ya. Keprofesionalitasan kita. Allah akan balas itu. Ini jadi Rasulullah. Rasulullah ngomong Allah sangat suka, sangat cinta, sangat mengapresiasi seseorang yang diberikan pekerjaan, yang melakukan pekerjaan, melakukan amanahnya, dan dia gawe dengan profesional amanah itu. Ya. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mencontohkan ihsan itu, perilaku profesional itu Bapak Ibu, ternyata bukan cuma dalam perkara ibadah. Sholat harus profesional, ya, puasa harus profesional, apalagi haji harus profesional. Bukan itu ya Pak. Ternyata ada hal-hal yang sangat tidak memungkinkan profesional, tetapi tetap diperintahkan profesional gitu di sini. Rasulullah mencontohkan ini. Ada dua contoh yang dicontohkan oleh Nabi, di mana kita harus berperilaku profesional. Ngapa Nabi contohkan ini? Karena dulu bangsa Arab sebasikan baik gawe ini. Ketika datang Islam, syariat Islam itu membenahi kemanusiaan, membenahi aturan, membenahi kejahiliahan dan kebodohan. Apa yang dicontohkan Nabi? Ini kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka kata Nabi, kalau kamu membunuh, saya ulangi Pak, kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Maksudnya dengan cara profesional. Apa maksudnya kira-kira Pak? Jadi kaget, aja aku dianggap juru bunuh ya. Kita harus pahami. Kata Rasulullah, keperinya Pak, membunuh pun harus dengan cara ihsan, dengan cara profesional, dengan cara yang baik. Membunuh itu boleh tak? Membunuh boleh tak? Hah? Boleh tak bunuh? Boleh. Boleh tak bunuh kira-kira? Iya, secara umum tak boleh kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada 3 tempat di mana membunuh itu dibolehkan. Saya bicara dari syariat Islam yang satu. Ini kita dengar baik-baik supaya tidak salah paham kali ini. Nah juga kemarin pembunuhan kalau pertama, membunuh itu boleh pertama dalam kondisi jihad, perang Pak. Misal Amerika nyerang kita, dia nak bunuh kita, dan kita bunuh, mati kita Pak. Ngapa kau bunuh? Kan dilarang bunuh. Nah, ini lolo. Boleh tak bunuh saat berperang? Boleh. Berjihad, itu namanya jihad, bukan cuma perang. Islam mengapresiasi, diapresiasi oleh Islam, tidak disebut dengan qital, tapi disebut dengan jihad. Nah saat jihad itu Pak, saat itu sudah berhadapan dengan musuh, maka pilihannya cuma 2 Pak. Kalau tidak kita bunuh, tidak tuh kita yang terbunuh. Lemak kita dibunuh, apa kita bunuh? Lemak kita. Itu prinsip kita. Kalau para sahabat tidak, dia pengen dibunuh, tetapi harus semangat bunuh. Kenapa? Kalau terbunuh mati syahid. Ya, itu jihad yang benar, bukan jihad-jihatan ya. Jihad yang benar. Jadi dalam kondisi jihad membunuh itu dibolehkan dalam kondisi perang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun saat berperang, saat berjihad membunuh itu dibolehkan, tapi tetap Rasulullah memerintahkan kita berperilaku ihsan. Makanya dibuat aturan oleh Nabi. Kalau dalam kondisi perang, orang sudah nyerah, tidak boleh dibunuh. Kalau orang sudah terdesak, dia angkat bendera putih, tidak boleh dianiaya. Tidak boleh bunuh anak-anak selama anak-anak itu tidak ikut perang. Tidak boleh membunuh perempuan kalau perempuan itu tidak ikut perang. Tidak boleh menebang pohon
tidak boleh menebang hutan, tidak boleh merusak air. Itu aturan Islam, Pak, dalam kondisi perang. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah di mana Tuhan disembah. Gereja tidak boleh dihancurkan, sinagog tidak boleh dihancurkan. Dalam kondisi perang, Pak. Apalagi tidak perang. Ya, tidak boleh gitu. Sebelah misalkan, cuma tidak mungkin. Sebelah ini ada gereja. Boleh tidak kita hancurkan? Tidak boleh. Asalkan dia resmi. Dalam perang beda boleh ada aturan. Selama tempat itu bukan tempat untuk memerangi kita. Nah, itulah perilaku ihsan. Perilaku profesional. Jadi para sahabat Nabi dulu saat perang, entah perang Badar, perang Uhud, mereka profesional, Pak. Walaupun saat itu ada semangat untuk membunuh, menegakkan kalimat Allah, mereka selalu terngiang-ngiang di benak mereka aturan syariat. Tidak boleh membunuh yang sudah nyerah. Berperang itu niatnya karena Allah. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak air, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah jompo yang tidak ikut perang. Ada aturan juga loh. Bahkan Rasulullah itu membuat aturan, kalau kamu mau menyerang sebuah wilayah, jangan serang dulu, tunggu dulu, kata Nabi. Tunggu waktu zuhur, atau tunggu waktu asar, atau tunggu waktu maghrib. Intinya tunggu waktu sholat. Kalau di dalam tempat itu ada suara azan, jangan serang. Menandakan bahwa di situ ada kaum muslimin. Jadi ada aturan. Walaupun membunuh dalam jihad boleh, tapi tetap harus berperilaku ihsan. Harus profesional. Profesionalnya artinya mengikuti aturan syariat. Itu pertama, Pak, membunuh yang dibolehkan. Terus dalam kondisi apa lagi bunuh boleh? Qisos. Yang pernah pergi haji atau umroh. Nah, enak pergi umroh, ya boleh daftar sama kita. Sama Olio boleh juga. Kalau ada, Pak, dalam hukum Islam, jika ada seseorang membunuh seseorang, maka hukumannya apa? Balas bunuh, kan? Dibunuh balik. Itu namanya qisos. Tapi kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka dia tidak jadi dibunuh. Tapi dia bayar diat namanya, ada denda. Dendanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara atau yang diminta oleh keluarga yang dibunuh tadi. Nah, tapi aku tidak tahu aturan negara cawan. Aturan negara yang jelas penjara dulu, kan. Tapi kalau damai, mungkin ada yang lain. Yang saya bicarakan adalah dalam Islam. Qisos itu adalah perbuatan membunuh nyawa. Tetapi walaupun membunuh dengan alasan qisos dibolehkan, tetap wajib fa'ahsinul qitlah. Tetap wajib membunuhnya itu dengan cara yang baik. Cara kalau kita nak mengqisos, Pak, orang tidak boleh pakai tumbak, tidak boleh pakai betetan, tidak boleh pakai tembakan, tidak boleh dibakar, tidak boleh dibom, tidak boleh diracun, tetapi harus disembelih, jadi langsung mati. Makanya kalau lihat di Arab sana, yang pernah lihat tempat qisos, wah itu sudah sedia pedang panjang. Tidak boleh pakai tumbak, tidak boleh pakai racun, tidak boleh yang dibakar. Dulu Rasulullah pernah membolehkan dibakar, tapi kemudian dihapus, dinasakh oleh Rasulullah. Tidak boleh membakar, karena yang membakar itu hanyalah Allah. Ya, hati-hati. Membakar itu adalah Allah. Allah yang berhak membakar makhluknya, bukan kita. Jadi kalau membakar ayam untuk makanan boleh, bakar uang maksudnya. Mengqisos dibolehkan membunuh saat itu, tapi tetap harus dilakukan dengan cara ihsan. Dengan cara apa? Dengan pedang. Pedangnya pun harus dengan pedang yang tajam, yang sekali tebas langsung potong. Ya, nah itu, Pak, membunuh yang dibolehkan. Walaupun qisos boleh, tapi tetap harus dilakukan dengan cara ihsan. Tidak sembarangan. Dipati kebaik dikeroyok beda, Bu. Ingat tak? Ada cerita, ini kejadiannya di Saudi kalau tidak salah. Jadi ada seseorang membunuh seorang anak muda. Lalu kemudian
Ditangkaplah polisi, Pak. Kemudian disidang dia. Intinya hukumannya adalah dia itu harus dikisos, balik dibunuh. Tapi kemudian keluarga yang terbunuh tadi berdiri, kata dia, wahai kamu yang sudah membunuh anakku, mau tak kamu tidak dibunuh? Mau. Syaratnya satu, ku kasih waktu 1 bulan, silahkan masuk penjara lagi, asalkan dalam 1 bulan kau dapat menghafalkan 30 juz Al-Quran, maka aku cabut gugatan untuk kisos itu. Semangat Pak Wong tadi, Pak. Akhirnya dia masuk penjara lagi, dia hafalkannya hafal. Tidak jadi dia kisos, dan akhirnya dia diangkat anak oleh orang tua yang dibunuh tadi, oleh orang tua anak yang dibunuh tadi. Itu namanya dia membayar sesuatu, entah dengan duit atau dengan kesepakatan. Itu perilaku ihsan. Jadi kalau ada pilihan tidak membunuh, itu perilaku ihsan. Tapi kalau nak dibunuh, itu juga ihsan. Itu hak kita. Kalau gitu ya Pak, pasti kita mati gitulah ya. Kalau mati ke keluarga kita, pasti kita mati gitulah. Ya. Nah, tapi ada hukum, tidak bisa sembarangan, dan itu pun harus dilakukan dengan cara ihsan. Itu yang kedua, Pak, membunuh yang dibolehkan. Nah, yang ketiga itu namanya apa? Hudud. Hudud. Bukan mudud, hudud. Jihad, qisas, hudud. Hudud itu adalah hukum yang diterapkan kepada non-muslim. Ya. Hukum yang diterapkan kepada non-muslim. Jadi kalau ada non-muslim, dia melakukan suatu pelanggaran, ada salah satu hukumnya hukuman bunuh, ada. Tapi yang boleh bunuh bukan rakyat cak kita. Setelah dia diadili di pengadilan dan ditetapkan oleh hakim dia bersalah, itu namanya hudud, hukum yang mengatur non-muslim. Namun tetap Pak, Rasulullah mengatur pembunuhannya itu tidak boleh sembarangan. Harus dengan pembunuhan yang terbaik. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, fa idza qataltum, seandainya engkau mau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuhlah dengan cara pembunuhan yang terbaik. Tahun berapa Pak deklarasi HAM itu? Deklarasi hak asasi manusia. Tahun 1000 berapa pokoknya, habis perang dunia itu ya. Deklarasi PBB tentang HAM. Tidak boleh meledakkan nuklir, tidak boleh membunuh massal dengan teknologi kimia, dengan obat-obatan. Sebenarnya Islam sejak jauh-jauh hari sudah mengatur itu. Ya, tidak boleh ini sebenarnya sudah lama diatur oleh Islam. Namun hari ini aturan-aturan itu tidak dipublish oleh orang. Bahkan Islam dikesankan agama yang teroris, agama yang brutal. Padahal di mana coba? Ada tak sejarah dunia yang mencatat bahwa umat Islam itu melakukan pembantaian massal? Tak kata Pak. Indonesia dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda. Belanda itu agamanya Islam bukan? Bukan. Tak kata Pak, umat Islam itu yang menjajah sebuah negara. Kalau umat Islam datang ke sebuah negara, maka negara itu jadi makmur. Negara itu difutuhkan di situ. Jadi bukan penaklukan, bukan pembantaian, tetapi di situ adalah pembebasan. Bahkan orang bersukacita jika Islam yang datang. Itu yang terjadi. Ya, kita dijajah oleh Jepang 30 tahun lebih, 30 tahun, 5 tahun hampir 5 tahun. Apakah Indonesia 3 tahun ya? Apakah Indonesia jadi lebih baik? Tidak lebih baik Indonesia. Setelah kita lepas dari penjajahan itu, baru kita lebih baik. Itu karena siapa? Karena pejuang-pejuang, karena ulama-ulama kita yang memang berjuang di sini. Nah, spiritnya tadi berperilaku ihsan. Jadi keperinya Rasulullah itu ingin ngomong, seandainya engkau ada kesempatan untuk membunuh, maka ingatlah, membunuhlah dengan cara ihsan, dengan cara yang profesional. Seandainya engkau sebagai hakim,
sebagai pembuat keputusan, sebagai orang yang menentukan suatu keputusan, maka putuskanlah dengan cara ihsan, dengan cara yang profesional. Itu yang pertama, Pak, yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah membunuh dengan cara tidak ihsan itu. Ternyata itu perilaku orang-orang kafir dulu, Pak. Perilaku orang-orang kafir dulu. Membunuh perempuan, wanita hamil dibunuh oleh orang-orang kafir dulu, jahiliyah. Nah, Rasulullah mencontohkan ini karena inilah yang sering dilanggar oleh orang. Jangankan wanita hamil dibunuh, itu dibunuh, dikeluarkan bayi, yang dibunuh juga, Pak. Itu tradisi jahiliyah. Bahkan dalam riwayat ada beberapa sahabat yang memang masih beragama jahiliyah saat itu, mereka mengubur anak perempuan mereka sendiri hidup-hidup, dibunuh. Masih hidup dibenamkan lagi, masih hidup dibenyukkan lagi, masih hidup juga ditumbak-tumbak oleh mereka, akhirnya mati. Itu keyakinan yang sama. Maka Rasulullah mengingatkan, berperilaku ihsanlah seandainya memang engkau ingin membunuh. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan contoh berikutnya, yang ini juga sering dilanggar oleh orang. Wa idza dzabhtum, seandainya engkau mau menyembelih hewan, seandainya engkau mau menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, maka sembelihlah hewan itu dengan cara profesional, dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Sebelum Islam datang, Pak, hewan itu sudah sering dimakan oleh orang. Tetapi ada yang dimakan tidak dengan cara yang benar. Mereka memakan bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang dimakan tidak dengan cara disembelih. Yang namanya disembelih itu di leher. Ini dah, Pak. Dulu mereka lihat ada hewan dimatikan, asal mati pacak dimasak. Dalam Islam tidak. Setiap hewan yang punya leher, selama hewan itu halal untuk dimakan, tapi walaupun hewan itu halal tidak disembelih, itu namanya maitah, namanya bangkai. Namanya bangkai dan tidak boleh dimakan. Nah, tradisi orang-orang Arab dulu itu, Pak. Mereka menyembelih, satu, kesalahan mereka menyembelih. Sembelihan mereka itu diperuntukkan bukan untuk manusia, tetapi untuk Lata, Uzza, Manat, untuk patung sesembahan mereka yang ada di dalam Ka'bah saat ini. Diletakkan, ya, untuk mereka sesembah. Yang kedua, kesalahan mereka kalau mereka melakukan penyembelihan, sembelihan mereka darahnya itu, ya, ada yang disimpan oleh mereka, ada yang mandi dengan darah itu, berkeyakinan bahwa akan memiliki sesuatu, memiliki ilmu kekebalan, mendapatkan keberuntungan, ya, mendapatkan rezeki dengan darah hewan tadi. Itu dianggap Rasulullah tidak ihsan, tidak profesional, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalian para kaum muslimin, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara ihsan. Pertanyaannya, cak mana sembelihan yang ihsan itu? Sembelihan yang ihsan itu kata Rasulullah di sini dua, Pak. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Kalau mau menyembelih hewan, sebelum hewan itu disembelih, pisau itu diasah dulu. Pisau diasah dulu dengan asahan yang tajam, sehingga hewan itu tidak lama sakit dan menderita. Jadi berkasih sayang dengan hewan itu harus kita terapkan walaupun saat membunuh hewan. Tetap harus ada pri kebinatangan. Bukan cuma pri manusia, harus ada pri kebinatangan. Salah satunya kata Rasulullah, kalau kamu ingin menyembelih, pastikan pisaumu itu tajam. Yang kedua, wal yurih dzabihata. Senangkan dulu hewan yang nak kau sembelih itu. Jangan kau zolimi, jangan kau takuti, jangan buat dia terkejut, jangan buat dia stres. Senangkan dulu.
Nyenang dia tidak usah pula nak pakai musik, nak pakai joget nyanyi depan dia tidak. Cak mana lah kira-kira ini ada ilmunya. Ada ilmunya bagaimana cara wal yurih dzabihata. Yang jelas kata Rasulullah, sebelum menyembelih intinya dua. Tajamkan alat untuk menyembelih. Yang kedua adalah kondisikan hewan itu. Jangan sampai hewan itu stres. Dan itulah Pak, banyak sapi ngamuk itu Pak. Ngapa? Karena tukang jagalnya, panitianya tidak ihsan. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Minhaj Muslim itu menjelaskan setidaknya ada 4 adab terhadap hewan itu sebelum menyembelih. Ini dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Yang pertama tadi, tajamkan pisau. Pisau tajamkan dulu. Bagi yang nyembelih, tanya, lah tajam belum mak? Ada sahabat tanya, woi, apa kan kita ingat ke, perlu kita ingatkan, tanya dia lupa, setajam apa dulu, ya? Karena hewan itu Pak, pacak dimakan, sarapnya 2 kan, hewan tadi, ya? Dalam kitab ini dijelaskan, ketika al-wijjah 2 urat lehernya putus dan 2 al-mari'u wal hulqum, ya, 2 salurannya putus, saluran makanan dan saluran napas. Bukan cuma asal mati, pastikan 2 urat lehernya putus, yang kedua saluran makan dan saluran napasnya juga putus. Yang disepakati oleh ulama itu 2 urat leher. Adapun saluran napas dan saluran makan tadi salah satu juga sah. Kalau tidak dari bangkai, walaupun mati saja jadi bangkai. Jadi bukan asal mati, diperhatikan. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi tajamkan pisau fungsinya tadi Pak, untuk memastikan terputusnya 2 urat leher dan 2 saluran makan dan saluran nafas. Ya. Nah yang kedua, ini adabnya Pak. Tidak, tadi kan pertama disuruh najamkan pisau, ya, disuruh najamkan pisau. Ternyata Pak, kata Imam Nawawi ini pendekarnya mazhab Syafi'i, pentolannya mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, saran yang kedua, tidak menajamkan pisau, tidak mengasah pisau di depan hewan. Jadi jangan hewan besok mati kau depan dia Pak. Ternyata tidak boleh. Ngapa? Tadi itu bisa membuat hewan tidak wal yurih dzabihata, kata Nabi. Itu tidak mengkondisikan hewan untuk tenang, untuk berlaku baik terhadap hewan. Ngasah depan hewan, jadi film-film tuh kan. Kau kau udah aman, kau udah tenang, mati kau besok Nah, bukan dia tenang, ngamuk lagi ada hewan. Itu banyak kejadian. Ya, jadi tajamkan pisau, tapi tidak menajamkan pisau dan tidak mengasah pisau itu di depan hewan. Yang ketiga, saat hewan mau disembelih, habis. Berapa? 7 pas. Yang ketiga, saat hewan itu mau disembelih, kata Imam Nawawi, seandainya hewan itu lebih dari 1, pastikan saat menyembelih hewan, penyembelihan itu tidak dilihat oleh hewan lain. Nyambung maksudnya Pak? Misal, ada 5 ekor sapi. Sapi pertama nak kita sembelih, jangan dilihat oleh kawan yang 4 itu. Itu adab, perilaku ihsan dalam menyembelih. Maka perlu ditutup, perlu ada tirai. Makanya banyak kejadian sapi ngamuk karena ngelihat kawannya semalam lah berkawan dia kan. Semalam lah berkawan, lah kenalan, lah CS-an. Disembelih depan dia Pak. Ngamuk dia Pak. Itu psikologi hewan. Tetapi yang jelas sunnahnya, adab terhadap hewan, perilaku kan berlaku ihsan tadi kan diwajibkan kan oleh Allah.
termasuk ketika menyembelih hewan. Ya, jadi pastikan saat menyembelih hewan tidak di depan hewan lain. Saat tempatnya sempit, usahakan dulu. Kalau memang tidak baca, tutupi pakai abu, matonya aku tutup atau apa seperti apa. Ya. Yang keempat, nah ini Pak, ini mungkin agak berlebihan, tapi ya sama Imam Nawawi ini ngomong. Kata Imam Nawawi, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat dia nak disembelih. Jadi misalnya hewan ini mau disembelih, ini tempatnya disembelih, jangan dilewatkan di tempat dia nak disembelih. Apalagi dikenal ke, nah kalau di sini besok nak disembelih, ternyata tidak boleh Pak. Itu tidak ihsan, ya, tidak baik, tidak profesional, bertentangan dengan aturan. Ya, itu kata Imam Nawawi. Namun ada penambahan ini dari Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Ya, pastikan yang menyembelih itu adalah muslim, dan yang lebih utama yang rajin sholat. Yang rajin sholat. Ya, jangan asal tua, jangan asal berani lihat darah tapi tidak sholat. Karena masalah tidak sholat ini Pak, khilaf di kalangan para ulama. Sekarang bertanya Pak, sah tak yang menyembelih itu kalau non muslim? Sah tak? Sah tak? Tidak sah. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan boleh memakan sembelihan ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang masih diperselisihkan. Ahlul kitab yang mana? Di zaman Nabi apa yang sekarang? Yang ahlul kitab yang masih orisinil apa yang tidak? Oke? Kita lepaskan dulu perdebatan itu. Sekarang ini kan Rasulullah ngomong cai, al-fasil bainal mu'min wal kafir as-shalah. Kalau kau nak lihat orang itu masih muslim atau tidak, lihat dia itu sholat atau tidak. Makanya ada ulama yang menghukumi orang yang tidak sholat dengan sengaja tanpa ada udzur, itu tidak Islam kalau dia lakukan terus-menerus. Nah, seandainya yang motong itu tidak sholat, berarti kita makan. Nah, itu kronologis. Nah, seandainya ada yang terjadi, ya sudah, maafkan, kita tidak tahu. Oke? Yang pertama dari Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, menyembelihnya tadi sudah saya jelaskan di awal, tidak boleh kecuali pakai pedang atau pakai pisau atau pakai parang atau pakai golok yang sifatnya itu seperti pedang. Boleh dari perak, boleh dari emas, ya, ataupun dari tembaga bahan. Terus, nah ini satu lagi, pastikan. Nah, ini hanya mubah sifatnya, namun dianjurkan sang penyembelih dengarkan betul dia mengucapkan asma Allah, Bismillah minimal. Tahu Bismillah ya Allahu Akbar, itu yang terbaik. Jadi kita harus ihsan, profesional, memilih penyembelih juga yang profesional. Ya, karena itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka di akhir ini Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Jangan kau makan sesuatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah atasnya. Tidak disebutkan nama Allah atasnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sembelihan itu sesuatu yang fisqun, fusuk, sesuatu yang fasik. Berhati-hati dari makanan atau sembelihan yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu perilaku ihsan dalam menyembelih. Jadi Rasulullah mencontohkan dua contoh yang sering dilanggar oleh orang-orang saat itu, yaitu membunuh dan yang kedua menyembelih. Walaupun membunuh dibolehkan, tetap harus berperilaku ihsan. Walaupun menyembelih dianjurkan, jangan melok menyembelih cara wong yang bukan Islam. Harus menyembelih dengan cara yang profesional, yaitu mengikuti aturan-aturan Islam. Tidak payah lagi sekarang Pak, buku-buku yang ditulis para ulama kita lah bertebaran. Ustadz-ustadz yang paham itulah banyak.
bertanya. Jangan kita selalu meloi apa yang kita tahu, karena yang kita tahu ini terbatas. Tidak semuanya yang kita tahu itu sudah pasti benar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu salat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.